Assalamualaikum geng, kembali lagi bersama aku Windu Dwianti. Oh iya, udah lama banget ya, aduh nggak jumpa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di tengah wabah virus COVID-19 atau virus corona ini. Masya Allah, yang bikin kita semua jadi mawas diri. Mudah-mudahan semuanya cepat berakhir dan kita semua selalu diberikan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya yang lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh dan tidak kembali lagi si virus itu. Oke geng, jadi di video kali ini aku mau cerita mengenai beberapa hal yang mengenai diri aku beberapa bulan terakhir ini, dari akhir tahun 2019, bulan Oktober atau November sampai sekarang, sekitar 5 bulan. Mungkin ada yang sedikit mengecewakan, bukan mengecewakan sih, mungkin sedikit kabar duka dan banyak kabar bahagianya, insya Allah. Jadi yang pertama itu kan aku itu mau cerita dulu ya dari awal, yang riwayat aku pernah keguguran 2 kali, awal 2017 dan awal 2018. Itu kan keguguran ya 2 kali, dan dua-duanya di kuret. Dan semua itu sebenarnya belum diketahui penyebab pastinya itu apa, kenapa bisa bayi tidak berkembang gitu, kenapa bisa menjadi kehamilan yang kosong gitu kan. Yang pertama itu saya udah 11 minggu tapi si janin itu nggak berkembang. Yang kedua itu kehamilan kosong. Tapi kita gimana ya, belum diketahui gitu apa penyebabnya. Semua dokter yang saya konsul, mereka ngiranya itu dari si lupusnya itu, mungkin lupusnya itu lagi lagi flare, lagi kambuh gitu kan. Dan ternyata baru ketahuan di 2019 ini. Nah, saya itu jadi kan awalnya itu mau program kehamilan di pertengahan 2019, setelah lebaran rencananya 2019. Tapi qadarullah pada bulan April sebelum bulan puasa 2019 saya dirawat, dan ternyata itu kena ginjal saya bermasalah. Protein urinnya positif 4 dan saya dikasih obat untuk ginjal. Nah, obat untuk ginjal itu tidak diperbolehkan dulu si pasien itu untuk hamil. Dan kalau misalkan mau hamil, jadi kita itu harus stop dulu obat itu minimal 3 bulan. Jadi saya sedikit ya udah, mungkin belum waktunya, ya udah deh saya jalani dulu aja terapinya. Alhamdulillah 1 bulan pulang dari rumah sakit, setelah dirawat saya konsumsi obat itu, langsung alhamdulillah negatif si protein urinnya. Tapi saya masih harus konsumsi obat tersebut, yang akhirnya saya konsumsi itu sampai bulan Juli tanggal 29 Juli. Jadi Agustus, September, Oktober saya 3 bulan berhenti kan. Jadi udah Oktober itu awal November, Oktober akhir saya udah pertengahan Oktober saya udah mulai mau mencari tahu tentang program kehamilan gitu kan sama suami. Karena memang beberapa dokter kandungan dan dokter dari reumatologi menyarankan saya untuk konsultasi ke dokter dokter obgyn spesialis fertilitas. Itu kan ya lumayan ya biayanya gitu. Dan saya kan dari sebelumnya juga udah pernah dicek gitu, sistem reproduksi saya nggak ada masalah. Pernah juga di hasil di laboratorium si jaringannya waktu hamil kedua yang dikurut itu nggak ada masalah. Takutnya kan mungkin si dari jaringan si hamilnya itu ada masalah,
karena di dalam diri sayanya nggak ada masalah. Ternyata waktu di laboratorium itu nggak ada masalah si jaringan yang kedua itu. Makanya ya udah deh, dokter kandungan beberapa dokter kandungan, ada 3 dokter kandungan menyarankan saya udah kamu konsultasi aja dulu, nanti sebelum hamil berikutnya konsultasi ke objin fertilitas, ahli fertilitas gitu. Oke lah, itu kan udah Oktober, udah ya udah beres, saya udah bebas untuk boleh hamil dan keadaan saya juga alhamdulillah waktu udah fit insya Allah. Udah gitu saya dikasih rujukan ke fertilitas dan menemukan saya ke satu dokter ahli fertilitas di Kota Bandung. Pergilah ke sana bulan Oktober, pertengahan Oktober atau akhir Oktober gitu, saya lupa. Pertengahan Oktober saya ke ahli fertilitas sama suami berdua. Di sana dicek sistem reproduksi saya dan memang nggak ada masalah semuanya, alhamdulillah baik-baik aja. Ini udah kayak orang normal aja biasa gitu. Terus kan udah gitu dokter fertilitas juga nggak menyarankan saya untuk gimana-gimana. Si dokternya bilang ya udah langsung aja hamil katanya kayak gitu, nggak ada masalah kok katanya. Saya kasih ini aja, kasih vitamin dan minta saya untuk rutin olahraga seminggu 4 kali, tapi olahraganya olahraga ringan kayak jalan kaki pagi-pagi 10-15 menit atau enggak berenang kayak gitu. Oke lah, saya ikutin anjurannya ya. Sebelum itu saya bilang gini ke dokternya, saya kan awalnya ceritain dulu ya riwayat saya itu keguguran 2 kali, saya punya lupus sakit lupus sudah berapa tahun, minum obat apa aja. Udah gitu saya bilang ke dokternya, dok kalau saya itu si LED itu laju endap darah, LED gitu ya, LED-nya itu selalu tinggi setiap cek lab darah lab gitu kan, karena saya kan kalau yang lupus itu kan setiap bulan kontrol dan diambil darah sama urin. Nah si laju endap darahnya itu selalu tinggi gitu, 90, 80 kayak gitu. Itu kan normalnya kan di bawah 20. Jadi intinya apakah mungkin ada pengentalan darah, dok? Itu saya sendiri mencetuskan pertanyaan seperti itu. Kalau dokternya bilang kalau pengentalan darah nggak bisa dari itu doang katanya, kita harus periksa agregasi trombositnya katanya gitu. Ya udah dok, periksa aja deh, saya minta kayak gitu. Ya udah, oke, periksa. Ya udah di lab semuanya banyak. Berapa labu waktu itu, banyak banget, bukan labu, tabung gitu, 8 apa 7 sampai saya kelayangan udahnya. Kata dokternya kalau hasilnya udah keluar cepet-cepet ke saya katanya gitu, ini vitaminnya minum dulu aja katanya, cuma dikasih vitamin 1. 2 minggu kemudian hasilnya saya udah ke lab kan, hasilnya udah ada. Saya balik lagi ke dokter, ini hasilnya udah ada, dan hasilnya itu ternyata saya bukan positif, tapi kemungkinan jadi kan ada 4 tes tuh, yang 2-nya itu positif saya pada pengentalan darah, yang 2-nya itu normal gitu. Jadi yang dua tabung itu normal, yang 2 tabungnya itu positif gitu. Ya udah deh, kalau berarti dokternya bilang gini, nggak perlu pakai suntik katanya ini, karena pengentalan darahnya nggak positif gitu. Ini mah ada kecenderungan ke situ katanya dokternya bilang ini cukup pakai obat oral untuk pengencer darahnya katanya gitu, ini bisa kok katanya gitu. Oke lah, saya pakai pengencer darahnya itu yang di oral. Nah udahlah, saya hidup sehat dari sebulan Oktober itu ya, saya hidup sehat, saya konsumsi vitamin, obat-obat yang lainnya yang dari remato secara teratur, benar-benar istirahat teratur, olahraga saya benar-benar olahraga dirutinin seminggu 4 kali, jalan kaki doang sih gitu kalau pagi-pagi. Suami saya juga sama, kita benar-benar menjaga banget hidup sehat gitu, dari makanan juga. Saya ke dokternya lagi kan setelah Oktober, yang pertama kan awal Oktober, yang kedua itu awal November. Dokternya bilang katanya nanti ini obatnya saya kasih buat 2 bulan, kesini lagi Januari aja katanya gitu. Kalau Januari belum hamil nanti deh kita lihat lagi katanya kayak gitu, mungkin harus cek sperma suami gitu kan. Oke lah, saya ikhtiar ya, semuanya aja ikhtiar ya, berdoa dari pola hidup sehat kayak gitu.
November saya masih haid, November masih haid. Nah Desember qadarullah, alhamdulillahnya saya nggak haid lagi waktu itu. Jadi di sini kan di Bandung lagi ada kakak saya sama ponakan-ponakan saya. Saya hampir setiap hari pagi-pagi tuh mual, padahal saya belum telat haid, belum telat gitu ya, belum waktunya untuk datang haid. Terus saya udah mual, saya minum obat buat lambung aja gitu kan. Memang saya kira mungkin dari lambung gitu kan. Ternyata pas harusnya hari itu datang haid, saya muntah di mobil, lagi di mobil ponakan saya makan sosis itu, baunya nyengat banget. Biasanya kan saya nggak pernah kayak gitu, biasa aja. Tiba-tiba saya pengen muntah, nggak muntah, pengen muntah banget, bener-bener mual dan pusing keringetan. Saya mau minum obat lambung lagi, kakak saya bilang jangan, katanya jangan kamu hamil itu, katanya gitu. Saya belum ada firasat sih. Pulang habis jalan tuh ya, Desember akhir Desember habis jalan ke apotek, mampir beli beli test pack 2000. Test packnya juga memang adanya yang 2000 waktu itu, beli test pack. Dan sampai rumah maghrib itu saya ke air dan langsung tes, dan alhamdulillah garis 2 dan alhamdulillah positif. Itu saya benar-benar ya alhamdulillah bersyukur gitu, bersyukur. Waktu itu juga saya udah langsung ke kakak saya langsung ngeliatin hasilnya. Seminggu kemudian saya langsung kembali lagi ke dokter objin ahli fertilitas itu sama suami saya. Dan alhamdulillahnya lagi ya, masya Allah, rezeki yang luar biasa, saya dinyatakan hamil kembar. Waktu itu usia kandungan saya 6 minggu lebih, 6 minggu atau 7 minggu gitu ya, 6 minggu 7 minggu, 6 minggu lebih 4 hari apa 5 hari gitu. Saya dinyatakan hamil dan kembar. Jadi kantung kehamilan itu ada 2. Saya sama suami benar-benar kaget, saya gemeteran kaki, nangisnya tuh nangis yang percaya apa enggak sih, masya Allah gitu. Saya nggak pernah membayangkan punya anak kembar gitu kan, karena memang rasanya pengen hamil dan hamil lancar, punya anak satu aja udah rasanya udah masya Allah, udah nggak kebayang gitu. Dan ini sama Allah dikasih langsung 2 gitu kan. Jadi rasanya ya ampun, saya turun dari bed pemeriksaan, sampai saking gemeterannya kaki lutut saya sampai nabrak tempat sampah. Terus diketahui sama mbak ya, sama susternya, katanya ibu pelan-pelan aja, katanya gitu. Dan suami saya juga kayak yang percaya nggak percaya gitu. Emang kita sama-sama kayak pas keluar dari ruang periksa, ruangan dokter itu, saya sama suami langsung duduk dulu di depan dan gemeteran, langsung masih ngeliatin hasil tesnya gitu kan. Oh ini dia nih, ada hasil tesnya. Kita ngeliatin hasil tesnya bener-bener kayak beneran gak ya ini dia hasil tesnya yang menunjukkan nanti saya foto ya biar lebih jelas gitu. Terus udah gitu saya bener-bener di sepanjang jalan suami nyetir, saya bener-bener liatin terus hasilnya dan bersyukur terus gitu kan. Terus ketemu lagi sama kakak saya, sama uwa saya cerita, terus perpelukannya, kita nangis aja, terharu gitu. Maksudnya rasa syukurnya Allah memberikan rezeki langsung 2 ya, qadarullah mungkin ya. Alhamdulillah dengan begitu banyaknya bertubi-tubi masalah dan rintangan yang masya Allah sekali. Nah setelah itu kan alhamdulillah udah. Terus saya waktu itu dikasih penguat, dan waktu itu masih pakai pengencer yang oral ya, pengencer darah yang oral. Dokternya bilang awalnya waktu dicek pertama itu bilang, ini pakai pengencer darah oral atau suntik sih, katanya gitu. Oral dok. Oh ya udah lanjut deh, katanya gitu. Mau lanjut atau mau coba suntik, bilang kayak gitu dokternya. Harusnya gimana dok baiknya? Suntik aja deh, dokter bilang gitu ya, suntik aja deh, kayaknya ini perlu suntik, katanya gitu.
Cuma waktu itu kita belum enggak, gimana ya, aku nggak dulu pak. Oh iya, dokternya bilang nggak perlu deh, nggak perlu suntik, masih bisa pakai oral katanya gitu. Bagus kok katanya gitu, hasilnya bagus katanya gitu. Mudah-mudahan dua-duanya berkembang ya bu pak katanya gitu. Dikasih semangat gitu. Cuma ini saya sekarang tambahin ya obatnya, katanya saya kasih obat penguat yang gitu buat 2 minggu, nanti 2 minggu lagi kita cek lagi ya, karena memang waktu itu masih kantungnya aja 2, belum ada detak jantungnya. Udahlah 2 minggu lagi saya datang lagi sama suami, datang lagi ke dokter tersebut, dan alhamdulillah sudah ada detak jantungnya. Oh, waktu itu bukan 6 minggu. Waktu pertama saya ke dokter itu masih 4 minggu, masih 5 minggu, dan udah ada di kantung 2. Waktu itu belum ada detak jantungnya, masih ada kantungnya 2. Baru ada kantungnya aja 2 gitu maksudnya. Nah, setelah 2 minggu kemudian ke kandungan saya itu umur kehamilannya 7 minggu dan sudah ada detak jantungnya, alhamdulillah. Tapi di sini ada suatu hal yang bikin kita sedikit shock, dan ya kita mau gak mau harus menerima ini semua. Ternyata kehamilan kembar saya ini yang ada detak jantungnya cuma 1, dan yang satunya lagi masih kantungnya aja, jadi masih kosong. Kantungnya masih ada utuh dan membesar, udah normal, membesarnya udah normal sesuai usia kehamilan, tapi detak jantungnya belum ada. Kalau yang satunya lagi udah ada detak jantungnya sesuai dengan usia kehamilan. Ya di situ dokternya bilang, ya bu, katanya ini detak jantungnya sudah ada, yang situ belum disuntik ya, dokternya bilang gitu. Belum dok, kayaknya perlu disuntik deh katanya gitu. Oh oke. Kita diskusi di ruang dokter, di ruang konsulnya itu, dan saya memutuskan untuk oke deh, kita disuntik. Suntiknya itu namanya suntik pengencer darah, yang lebih tepatnya itu heparin ya. Ada 2 macam sebenarnya. Yang satunya itu dia langsung disuntikin tanpa harus kita ambil obat di vialnya, tapi itu dokter bilang katanya mengandung apa gitu yang kurang, yang gak halal buat muslim gitu. Jadi disarankan untuk yang satunya lagi, dan memang yang satunya lagi itu obatnya agak ribet. Untuk disuntikinnya agak ribet, tapi harganya juga lebih murah dan halal untuk muslim. Udah gitu saya dokter bilang ini perlu suntik deh kayaknya, nggak ada pilihan lagi katanya gitu. Mudah-mudahan yang satunya lagi bisa ngejar ya bu katanya ya, jadi biar sama-sama berkembang gitu. Tapi jangan berkecil hati dulu, karena memang masih ada harapan untuk berkembang katanya. Kita lihat ya nanti katanya bulan berikutnya, mudah-mudahan yang satunya lagi berkembang gitu, seperti yang satunya lagi bisa menyusul. Tapi katanya ibu juga harus siap dengan kemungkinan buruknya. Walaupun ini si janin yang satunya lagi tidak berkembang, jangan berkecil hati. Ibu nggak perlu takut. Jadi si janin yang satunya lagi itu akan diserap oleh tubuh janin yang berkembang, yang hidup, dan diserap oleh tubuh si ibu, jadi oleh tubuh saya gitu. Nggak perlu dikuret, atau nggak akan ada bercak atau flek-flek gitu, nggak akan katanya. Dan itu semua aman insya Allah, nggak akan mengganggu perkembangan ke janin yang satunya lagi. Oh ya udah deh dok, yang penting kita usaha semaksimal mungkin dulu untuk maksudnya supaya yang satunya bisa mengejar ketertinggalan yang belum ada detak jantungnya kan gitu, maksudnya biar sama-sama berkembang dua-duanya. Oke lah, jadi dari 7 minggu saya itu disuntik pengencer darah, dan itu disuntiknya itu setiap hari, tapi dokternya nggak ngasih dosis, dokter kandungan nggak ngasih dosis. Jadi dokter kandungan itu menyarankan saya untuk konsul ke dokter hematologi untuk konsul mengenai dosisnya, karena dosisnya itu harus dikonsul dulu ke dokter hematologi, dia ya kan yang lebih tahu kondisi saya gitu kan. Dikonsulin dulu harus gimana, dan memang dokter dari rheumatologi bilang saya ya ini mau gak mau ya harus katanya disuntik, nggak ada pilihan lagi katanya,
karena udah 2 kali kan kayak gitu, maksudnya udah 2 kali keguguran gitu. Jadi yang ini mau nggak mau harus suntik apalagi kembar bilang gitu. Dan pas bulan berikutnya saya kan pasti di remato dicek lab ya, dicek darah sama urin. Hasilnya itu ternyata saya anemia. HB saya atau hemoglobin saya 8,5. Dokter bilang kayaknya tubuh kamu ini nggak kuat menjalani hamil kembar kayak gitu. Tapi ya kita ikhtiar dulu aja katanya gitu. Wayah nah kalau bahasa Sundanya mah. Jadi mau nggak mau ya harus punya kamu suntik setiap hari. Dan saya nanya sampai kapan dok suntiknya, sampai H-1 mau melahirkan. Jadi sampai 9 bulan saya mengandung harus disuntik setiap hari. Udah gitu ya, oke deh saya walaupun, dan HB-nya kan rendah ya, dan HB rendah itu bahaya kan untuk janin dan ibu gitu kan. Saya sempat kepikiran juga, tapi dokter ikhtiar maksimal, saya juga ikhtiar maksimal. Dokter ngasih asam folat lebih ke saya, jadi 2 mili sehari. Terus kayak saya dikasih saran untuk makan makanan yang mengandung zat besi tinggi. Saya benar-benar setiap hari bayam, telur, masya Allah, benar-benar sampai sekarang saya sampai enak sama telur, saking waktu trimester pertama saya makan telur setiap hari. Dan alhamdulillah sekarang kandungan saya teman-teman udah trimester 2 ya. Lanjut lagi ya. Udah gitu saya kan disuntik tuh setiap hari, dan masya Allah luar biasa suntikannya itu sakit banget. Buat teman-teman yang pernah disuntik yang di bawah kulit itu intrakutan, buat suntik anti alergi, tes alergi. Kalau buat teman-teman yang pernah tes alergi, sakitnya luar biasa kan. Nah kayak gitu, obatnya itu perih dan panas. Saking panasnya, saking perihnya si obat itu, jadi setelah disuntiknya itu dia gatal, merah, terus ungu kan, kayak lebam gitu kan, ungu. Nanti lama-lama menghitam dan gatal luar biasa gitu ya. Dan ya itulah memang ujiannya gitu yang harus saya lakuin setiap hari. Tapi ya nggak jadi masalah. Waktu awal-awal sih saya waktu disuntik awal saya nangis nangis, dan sekarang alhamdulillah udah enggak, karena udah 4 bulan juga kan saya disuntik setiap hari. Dan saya itu suntiknya sendiri karena kebetulan kan di rumah saya cuma sama suami berdua, dan suami saya nggak berani nyuntikin saya. Suntiknya itu secara sebutan. Saya sebelumnya sih diajarin dulu di rumah sakit sama dokter dari reumatologi cara nyuntikin. Suntiknya itu pakai spet yang 1 cc, yang kayak gini suntikinnya. Dan obatnya itu full 1 cc atau 1 mili. Disuntiknya itu secara sebutan 45 sampai 65 derajat ya kalau nggak salah. Cara menyuntikinnya itu boleh di tangan, di paha, di perut, sama di bokong juga boleh. Tapi saya kan susah ya, kan suntik sendiri, di tangan juga susah. Jadi saya suntiknya di perut sama di paha aja, karena memang susah kan suntik sendiri. Obatnya itu kayak gini. Ini tuh 1 vialnya itu lumayan ya, harganya di bawah 100.000 sih, di bawah 100.000. Dan ini nggak bisa kita beli tanpa resep dokter dimanapun, nggak bisa. Dan ini di apotek di Bandung saya udah nyari susah, nggak dapatnya ini di rumah sakit, dan harus pakai resep dokter. Udah gitu dari BPJS ini cuma di cover sebulan itu 2, sedangkan saya sebulan itu butuh 8 vial. Jadi sevialnya itu buat 4-5 hari. Sebenarnya ada sih di Jakarta, di apotek di Jakarta bisa beli tanpa resep dokter, ada di apotek. Tapi harganya mahal banget. Jadi ya udah deh, lebih baik nggak apa-apa deh. Saya jadi harus bolak-balik ke rumah sakit buat minta resep ke dokter gitu. Alhamdulillah dokternya baik banget, ngasih resep tanpa harus bayar gitu. Jadi bayar obatnya aja. Udah gitu suntikan setiap hari.
Jadi perut saya, paha saya udah gak karuan, udah merah-merah, udah bentul-bentul kecil kadang gatel banget, terus jadi kering banget, kulit saya jadi kering, jadi si bekas suntiknya itu kering dan si kulitnya itu ngelupas ya, masalah kodarullah itu ya teman-teman. Kayak gitu, doain ya mudah-mudahan janin dua-duanya berkembang. Dan saya kembali lagi di usia kehamilan 12 minggu, dan ternyata waktu di USG itu si janin yang satunya lagi